Oke, Bro Yoga, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pari. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya kali ini terkait dengan modul keyword replay ya, Bro. Betul. Kemarin kan Oke, kita udah bahas smart reply, Pari ya. betul. Sekarang kita bahas keyword replay. Silakan, Bro Yoga, untuk di present. Oke, jadi ini salah satu fitur dari Botify ya, ada namanya chatbot by keyword. Sesuai dengan judulnya, by keyword berarti kita memilih keyword atau memilih kata, nah yang nanti ketika user itu chat dengan ada mengandung kata-kata yang masuk ke sini, dia akan memberikan respon sesuai fitur yang kita nanti setting atau konten yang kita setting nanti di keyword tersebut gitu. Nah, kita langsung aja, ini ada listnya yang udah pernah kita buat gitu ya. Nah, kita bisa masuk ke new reply, di sini ada tombolnya. Nah, secara flow atau secara urutan pembuatannya dia ada tiga nih. Mungkin nanti ada tambahan ya satu lagi, nanti itu saya jelaskan berikutnya. Dia ada tiga yang besarnya ya. Ada deskripsi, kita kasih ini responsnya tuh deskripsi seperti apa. Terus yang kedua ada konten, isinya itu pesannya seperti apa atau nanti ada mau tambahan apa. Terakhir ada preview untuk cross check ya, kita ulang lagi itu apakah pesannya sudah sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, deskripsi dia kita kasih title-nya. Title-nya ini sebenarnya lebih kayak untuk memudahkan kita ya ketika nanti kita mau mencari si siapa namanya reply-nya ini yang kita mau edit gitu misalnya. Nah, tapi ini nggak ngaruh ke respon nanti ya, ini cuma hanya buat kita aja gitu, namingnya lah, namingnya. Contoh kayak misalnya tadi buat promo ya, gitu. Promo, nah di sini ada keywordnya, terserah mau pilih kata apapun, tapi yang jadi highlight di sini atau yang jadi teman-teman harus perhatikan untuk kata-kata yang sama gitu. Kalau bisa pilih kata-kata yang unik atau yang pilih yang apa ya, yang spesial lah gitu untuk si per kontennya ini gitu, biar tidak bentrok gitu. Walaupun sebenarnya di sini kita ada priority ya Pak Ari ya. Kita punya priority, Betul. tapi the best way-nya pilih kata-kata yang mungkin nanti konten A dan konten B itu memiliki keyword yang benar-benar unik gitu. Contoh kayak tadi kita ada promo, misalnya di sini ada promo atau bisa ada promo promo bulanan gitu ya, misalnya. Atau ya gini lah, misal kata-katanya. Oh, ini bisa spasi ya, Pak Ari ya? Kalau nggak salah. Bisa Promo, spasi dan emang iya, harus spasi. Iya, betul. Nih, ini untuk bikin bikin keyword barunya pakai tab ya, biar gampang nih. Ketika saya tab, nah dia udah otomatis bikin nih. Jadi ketika nanti user ini ngechat promo atau promo bulanan, ada kata-kata ini mengandung dalamnya, nanti akan merespons sesuai konten yang sesuai dengan yang kita bikin di sini. Gitu. Nah, di sini ada priority-nya, tadi bisa di set semakin highest atau semakin besar priority-nya akan semakin didahulukan untuk pengiriman pesannya. Gitu. Nah, di sini ada disable. Disable ini nanti untuk menonaktifkan ya fiturnya. Kalau misalnya memang nanti mau ada edit, mau ada perubahan, tadi kayak misal promo yang tadinya berapa persen jadi berapa persen, nah itu bisa di disable dulu biar nanti si user nggak dapat terus-terusan pesan ini gitu. Oke, lanjut di sini di step kedua kita ada konten, bikin kontennya. Nah, ini nanti akan lumayan panjang pembahasannya. Cuma di sini kita coba kulik satu persatu dulu. Di sini ada satu, pertama itu ada static. Static ini hampir sama kayak pesan biasa dan sesuai apa yang kita setting di sini akan terkirimkan ke si user gitu. Gampangnya ya pesan biasa lah gitu. Sama seperti sebelumnya, kontennya ini kurang lebih sama seperti ketika kita mengirimkan broadcast varia. Konten-kontennya sama. betul. Cuma di sini kita tambahin ada namanya groups nih. Nah, ini groups ini fungsinya buat ketika eh, ada beberapa konten yang di dalam grup yang sama, dia akan dikirimkan sama-sama dikirim gitu. Kayak misalnya tadi ada konten A, konten B, tapi kita kasih grupnya, misalnya di sini ada beberapa grup ya tuh ya. Nah, bisa kita tadi kita kasih misalnya grupnya apa ya? Sales gitu ya. Ya, Nah, ini akan mengirimkan semua static konten yang ada di grup ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada with media, bisa kita tambahkan gambar ya, foto gambarnya segala macam. Di sini sama seperti kita ketika kita membuat pesan untuk broadcasting. Nah, di sini langsung ada pesannya. Ini kita nggak usah pakai ya. Sementara misalnya di sini, ini mengerti promo.
bulanan sebesar misalnya 40%. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini stepnya. Kalau untuk yang statik ya, ini ada karena di step konten ini dia ada beberapa tipe nih yang nanti akan saya jelaskan. Tapi untuk yang tipe statik ini kita coba hanya seperti ini aja, gampangnya. Nah, tadi udah sesuai apa sudah selesai mengisi deskripsi, kontennya udah jadi gitu ya. Nah, tinggal di preview nih. Nah, inilah stepnya. Nanti ini pesan yang akan diterima oleh si user nih. Gitu ya. Nah, ketika kita udah ini bisa juga boleh dites nih. Dia ada di tombol ini nih, satu nih. Ada ikon WhatsApp ya. Nah, ini bisa dikirim ke nomor kita kalau misalnya mau ngecek cross check lagi nih, double cross check namanya. Double cross check apakah pesannya benar-benar terkirim seperti ini gitu. Karena kan ini hanya di buat Notify ya di aplikasi. Nanti apakah benar-benar pesanan terkirim seperti itu bisa lewat sini. Nah, ini kita coba save aja dulu. Kita save ya. Nah, sudah kita save. Di sini ada promo bulanan nih udah masuk gitu ya. Salah satu keyword reply-nya nanti seperti ini nih list summary-nya ya, summary dari si. Oke, kita coba chat ya. Ini promo bulanan gitu. Coba cek ke sini. Tadi promo bulanan. Coba tunggu dulu. Nah, muncul dia nikmati promo bulanan sebesar 40%. Sesuai apa yang kita setting nih di dalam kontennya ini, di dalam konten si promo. Itu kurang lebih kalau untuk yang statik gampangnya sih seperti apa ya, hanya untuk setting misalnya seperti apa aja gitu. Nah, ini bisa pakai media juga kalau misalnya memang teman-teman mau pakai media gitu ya. Si static promonya ya, maksudnya static keywordnya akan muncul si promonya sesuai dengan apa yang kita chat gitu. Nah, kemudian di sini di type kedua nih ada dynamic. Mungkin gampangnya kita udah buatin satu template dulu, satu template tiap hari ya. Nah, ini agak tricky sedikit, teman-teman harus benar-benar paham cara mainnya. Karena ini berkaitan dengan integrasi sistem gitu. Jadi kalau tadi kan responsnya atau si pesan dari chatbot test itu kita setting ya, kita manual setting dan itu statik gitu. Nggak akan berubah sampai kita merubah isi kontennya. Tapi kalau yang dynamic nih, di sini ada, ini kita coba contoh ya nih, title-nya ada pakai keywordnya. Nah, di sini kita ada masuk ke dynamic. Nah, dynamic ini kita integrasi dengan sistem lain yang menyediakan nanti akan menyediakan respons untuk kita kirimkan ke si user gitu. Ketika keywordnya ini di chat lah atau dikirimkan oleh si user. Itu tadi. Nah, di sini ada endpoint API-nya yang harus diisi. Uh, ini kita saranin pakai post aja ya untuk pengirimnya. Mungkin teman-teman yang programmer lebih tahu mungkin ya Pak ya. Betul. Nah, Untuk ini di sini ada URL-nya, Open API-nya yang nanti bisa teman-teman gunain atau nanti bisa pakai ini dulu nih untuk testing, untuk coba gitu. Untuk coba kita udah sediakan satu yang di bawah sini nih. eh Gimana sih tampilannya gitu. Nah, atau nanti yang dikirim seperti apa. Nah, di sini ada use opening message. Dia ketika pertama kali keyword di hit gitu kan. Nah, dia ada kata-kata apa nih sebelum pembukaannya gitu ya untuk si apa namanya responsnya itu. Nah, di sini ada opsi namanya use question nih. Nah, ini kayak survei lah, ibaratnya tanya jawab ya Pak ya. Ya, misalnya kalau kita, ibaratnya nanti kalau misalnya kita punya sistem di dokter gitu ya Pak ya. Terus kita mau check up, nanti kan pasti ditanyain tuh gejalanya apa aja kan. Kayak misalnya kepala pusing kah, atau misalnya badan meriang kah. Nah, kita bisa nih pakai use question ini nanti, yang di sini tuh ada step baru ya, step tambahan nih. Tadinya kan awalnya kita cuma deskripsi, isi kontennya apa, langsung preview ya, langsung resultnya seperti apa. Nah, di sini ada tambahan lagi nih, stepnya namanya question gitu. Ada tambahan lagi. Ketika kita mau pakai yang opsi ini. Tuh, nah ini kita lanjut dulu, nanti kita bahas yang ini di next stepnya. Nah, yang ke selanjutnya ini ada send phone number. Nah, ini akan mengirimkan si phone number atau misalnya apa, nah nomor WhatsApp dari si usernya ke Open API yang nanti akan menangkap nih. Ke API yang menangkap dari si apa parameter-parameter yang kita kirim. Nah, di bawah ini ada respon format yang harusnya kita terima buat notify terima gitu. Jadi nanti ini yang harus
disiapkan oleh sistem yang terintegrasi tersebut gitu kan untuk dikirimkan ke bot notify atau yang akan menjadi respons gitu. Karena ini akan jadi acuan kita dan ini baku ya teman-teman yang nggak bisa berubah. Jadi harus ada ini gitu, harus ada message. Nah ini media sebenarnya boleh boleh nggak ada boleh ada gitu ya. Tergantung kebutuhan sesuai kebutuhan. Nah sini juga intinya ini yang penting message-nya. Nah kalau dia mau pesannya banyak itu multiple, nah dia dikirimkan seperti ini konsepnya. Bentuknya JSON array Pak ya, kumpulan dari message-nya ini. Itu. Nah, kita bahas di step ketiga tadi ada question nih. Nah, question ini contoh, nah ini udah ada kita contoh bikinin ya. Satunya ini misalnya, masukkan nomor tiket Anda. Nah, ini kurang lebih question itu kayak tanya jawab lah gitu. Interface antara tanya jawab, cuman yang tadinya dilakukan di web atau di misalnya di aplikasi ya, nah ini di WhatsApp nih. Gitu. Jadi kayak misalnya untuk ngebantu, kayak misalnya mau bikin antrian di bioskop atau tiket kereta gitu ya. Nah, ini bisa banget pakai konsep kayak gini. Gitu, surveinya lah, kayak survei and answer-nya. Jadi question, jadi nanti ketika si user ngehit nih, ngehit keywords ini, ya kan, helpdesk check gitu kan. Nah, nanti dia akan menerima pesan, kalau misalnya dia pakai opening message, dia akan menerima pesan terlebih dahulu gitu kan, opening message seperti apa. Nanti masuk ke question, kayak misalnya, masukkan nomor tiket Anda. Nah, nanti pesan setelah pesan yang dikirimkan oleh si user setelah menerima ini tuh akan disimpan sebagai variabel ya atau sebagai parameter yang nanti akan dikirimkan ke uh, sistem yang terintegrasi ini. Jadi contoh kayak tadi, secara gampangnya ini, misalnya kayak bot notify itu ngumpulin data lah gitu, ngumpulin data yang nanti dikirimkan nih ke sistem integrasi gitu yang teman-teman punya atau di luaran lah, misalnya di sistem integrasi apa gitu ya. Nah, untuk diolah gitu kayak misalnya tadi kalau di sini kita masukkan nomor tiket ya. Nah, nomor tiket ini ya nanti mungkin teman-teman punya data gitu ya untuk dicari. Oh, nomor tiket ini tuh misalnya statusnya lagi apa gitu. Statusnya lagi apakah sudah selesai, apa masih on proses. Nah, itu kan bisa banget ya diolah gitu di sistem luaran dari Bototify. Nah, nanti Bototify kan harus menerima pesan sesuai dengan format yang disediakan gitu. Nah, ini questionnya dan ini bisa macam-macam banget questionnya. Di sini ada section, jadi bisa bertahap gitu ya, berjenjang, layering. Kayak misalnya ada pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan tiga. Nah, nanti ada groupingnya lagi. Dan ini bisa diatur ya letaknya gitu. Misalnya kita mau tambahin question lagi bisa banget. Nah, ini key ini yang jadi patokan ya teman-teman ya. Ini untuk penambahannya sebagai patokan yang nanti dikirimkan ke sistem yang terintegrasi tadi gitu. Jadi kayak misalnya kita mau mengirimkan misalnya customer name. Nah, ini yang harus nanti diterima di sana, di sistem integrasinya. Nah, di sini kita kasih keterangan aja, masukkan nama Anda. Nama Anda. Tambahin. Nah, ini bisa diatur nih, siapa duluan, pesan pesan mana dulu yang mau dikirimkan gitu. Nah, ini di bawah bisa ada nambahin, di remove, atau di update ya. Di sini ada add section. Nah, gitu, kurang lebih. Dan untuk kalau misalnya mau lebih gede lagi tampilannya. Nah, nanti di sini kita lihat lagi nih preview. Kita cek ulang lagi, cross check lagi. Nah, kalau tampilan seperti ini, ada question and answer section. Nah, yang tadi, yang dia masukkan tiketnya, terus si pengguna jawab, terus masuk nama lagi tadi ya, sesuai dengan yang di sini, stepnya. Masukkan nama Anda, apa namanya, si user ketik namanya bisa siapa gitu ya. Nah, nanti baru setelah itu, ada pesan nih di sini, pesan yang berdasarkan si URL yang kita set atau apa, sistem integrasinya responnya seperti apa gitu. Nah, contoh di sini kita hapus dulu ya yang tadi yang saya tambahkan nih. Nah, kita bisa contoh. Nah, ini karena kita nggak ngirim kan. Nah, dia bener nih. Hasilnya, maaf, kami tidak menemukan tiket Anda. Karena memang tiketnya belum dikirim kan, apa parameternya kan, atau datanya. Itu. Mungkin dari Pak Ade ada tambahan nggak Pak Ade? Untuk yang dinamik ini nih. Oke, ya Bro Yoga. Jadi memang secara gambaran besarnya, poin-poin yang pentingnya itu sudah disampaikan sama Bro Yoga nih tadi ya.
Hanya saja memang bagian keyword reply yang dynamic ini bukan hanya di satu sisi saja nih di Bonotify, tapi itu juga perlu persiapan endpoint API nih di aplikasi third party-nya atau aplikasi yang sudah existing ya di Betul, Pak. perusahaan atau organisasi teman-teman gitu. Supaya apa? Supaya nanti komunikasinya bisa nyambung nih, bisa seamless gitu. Jadi ketika keyword reply ini juga membantu beban dari layanan gitu ya. Jadi nggak setiap request itu langsung ditampung nih ke layanan tersebut gitu. Contoh, layanan-layanan kan sekarang bentuknya microservices yang sudah berbasis endpoint API gitu ya. Sehingga Betul. pertanyaan-pertanyaan itu di collecting dulu nih di bot notify seperti nama, terus nomor KTP, terus email, terus bisa jadi baru message badinya apa gitu ya. Ketika utuh, baru itu dikirimkan nih ke aplikasi third party melalui endpoint API. Nah, itu kan jadi membagi beban ya. Bot Notify itu berperan membagi beban terhadap layanan dari microservice itu sendiri. Mungkin itu sedikit tambahannya, Bro Yoga. Iya, jadi memang harus ada sistem yang menyiapkan ya untuk responsnya ini, dan ini jadi lebih, kalau yang sebelumnya kan kita bahas yang tipe statik ya. Kalau statik ini ya udah pesannya seperti itu aja gitu ya, sesuai kita set. Tapi untuk pesan dari si dinamik ini tuh bisa bermacam-macam banget, dan apa ya ibaratnya ya, fleksibel banget lah untuk pesan yang dikirimkan gitu. Jadi ini bisa membantu sistem-sistem yang udah berjalan untuk dikeluarin nih gitu info-infonya. Jadi si Spotify ini sebagai jembatan ketika kita mau kembali lagi tadi integrasi dan mengambil informasi, atau misalnya uh, untuk mengambil informasi dari sistem terintegrasi tadi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang dynamic. Mungkin nanti kalau misalnya memang apa namanya, teman-teman tertarik bisa konsultasi ke kita juga. Ya, Mungkin teman-teman punya apa namanya, tim sendiri ya, tim sendiri yang di belakang layar gitu ya untuk pegang data. Apakah ini bisa terintegrasi mas lewat sini sini sini, nanti kita bisa bahas gitu ya, bisa kita diskusi bareng ya Pak Ari ya, Pak Ari ya. betul, betul, betul. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tipe yang terakhir nih, di keyword reply. Kita balik dulu, kita coba yang sini. Nah, untuk tipe yang terakhir ini uh, sebenarnya lebih ke kayak chat person to person ya Pak Ari ya. Ya, Chat person to person tapi dijembatani oleh bot notify gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah pakai apa maksudnya, coba hubungi customer service dari kayak Tokped, Shopee atau segala macam, itu kan biasanya dia ada agentnya ya, atau ada misalnya customer service yang akan melayani teman-teman gitu untuk menanyakan pertanyaan sesuatu tentang produk di sana gitu. Nah, kurang lebih ini direct fungsinya sama seperti itu, cuman bedanya yang perlu di highlight di sini adalah nomor yang chat ini adalah under nomor yang sudah di-linkkan di Botify. Jadi nomor-nomornya apa namanya, si agent itu, si operator yang nanti akan membantu teman-teman di sini itu nggak akan terekspos ya Pak Ari ya. Jadi bukan personal chat ya, tapi under si nomor yang sudah di-linkkan di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita contoh, kita bikin dulu misalnya di sini sama depan kita kasih deskripsi, misalnya tadi chat operator misalnya ya. Nah, di sini keywordnya chat dengan misalnya chat, tadi chat dengan operator. Tuh. Nah, di sini direct, di sini ada queue session limit, ini lebih ke eh, limitasinya. Jadi kayak misalnya gini, misal teman-teman punya operator ini cuman ada 2 orang lah ya, 2 orang lah misalnya. Nah, ketika ada banyak user atau banyak yang mau ngechat nih barengan gitu, nah dia berapa berapa orang sih yang bisa dibagi bebannya gitu untuk queue-nya. Jadi kayak misalnya saya udah nangani 1 orang nih, misalnya saya sebagai agent A lah ya, misalnya agent A sudah nangani 1 orang. Nah, terus Pak Hari ini sebagai agent B nih, Pak Hari kosong. Nah, ketika ada orang chat yang masuk gitu kan yang baru, nah itu masuk ke Pak Hari dulu, tapi setelah itu baru ke saya, tapi bukan sebagai langsung yang di handle, tapi sebagai antrian gitu.
Nah, ini bisa disetting session limitnya. Terus juga di sini ada close trigger keyword ini untuk ngebantu misalnya si percakapannya nih udah selesai nih gitu misalnya ya sama sama si usernya, tapi si usernya ini ya udah gitu nggak ada keterangan atau misalnya dibilang bilang apa namanya belum belum bilang belum menutup sesi itu gitu sebagai satu chat. Nah, ini bisa ditambahkan di sini untuk si operatornya ketika ngetik misalnya kita setting ya percakapan percakapan sudah selesai atau gini deh, hashtag percakapan selesai gini Pak ya misalnya ya. Betul. Nah, ketika si operator ngechat ini dia udah otomatis menutup sesi perbincangan atau chat dengan si user tersebut itu. Tapi ini untuk manual ya, ketika dia manual mau menyelesaikan dari chat sesi dengan si user. Tapi kalau misalnya dia idle pun dia ada nih, misalnya sebelum ini kita hitungannya per menit ya, after minute set misalnya. Jadi kalau 10 menit si usernya itu udah nggak ada chat lagi, nah sesi itu bakal tutup gitu. Jadi ini tuh lebih ke kayak buka tutup sesi percakapan ya Pak ya, kalau yang dari Betul. gini gitu. Nah, ini juga ada operator N-hour tolerance. Nah, ini untuk toleransi ya ketika misalnya si jam kerjanya operator ini udah mau berakhir gitu. Kayak misalnya kita set di 30 menit. Nah, misalnya operator ini, misalnya saya tadi sebagai agent A itu selesai jam 5 sore ya misalnya. Nah, di jam 4.30 atau 4.31 ya 4.31 saya udah tidak menerima lagi chat yang masuk gitu. Udah queue-nya ke orang lain gitu atau kayak agent B tadi yang sudah disetting. Nah, ini untuk konfigurasi sebenarnya lebih ke konfigurasi dari modul yang akan dijalankan gitu. Nah, di sebelah kanan dia ada operator. Nah, di sini ini ada beberapa sudah ada beberapa. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya Pak Arya kita bahas masalah operator ya. Iya, Nah, di sini bisa kita pilih yang dari yang sudah tersedia, yang tadi ada Pak Hari gitu kan. Nah, untuk modul ini nih yang bisa nanganin siapa aja sih gitu. Jadi nggak semua operator, mungkin operator ada 10 nih misalnya, tapi yang untuk menangani si modul ini nih, modul misalnya kita jangan ini misalnya diskusi promo deh misalnya. Sini juga diskusi promo. Nah, ketika di chat diskusi promo nih nanti yang akan menghandle ini ada salah satu nih agent ini nih agent yang di setting atau misalnya nanti ada tambah lagi misalnya. Oke, update. Nah, antara dua ini nih yang akan dua operator ini yang akan menghandle dari si chat yang masuk tadi gitu, dari si user-user yang akan masuk. Nah, previewnya nih kebetulan kalau misalnya tadi sebelumnya statik sama dynamic ini ada tampilan akhirnya ya, tapi kalau ini memang karena kan sesuai dengan apa yang di chatting in outnya dari si operator dan user ya, jadi kita bisa tampilkan. Sebenarnya sudah cukup seperti ini. Nanti ketika kita save dan kita coba chat, bisa langsung masuk ke operator gitu chattingannya. Mungkin di sesi ini di tipe ini ada yang mau tambahin Pak Ari? Tambahan? oke. Ya, jadi tambahannya keyword reply untuk yang tipenya direct ini, si bot notify itu berupaya untuk memberikan sebuah opsi sebagai agent gateway ya. Jadi konteksnya ketika ada jumlahnya pelanggan yang ingin berbicara dengan beberapa operator itu difasilitasi nih atau dijembatani nih oleh si bot notify-nya supaya nomor dari operator-operator ini tidak terekspos. Dalam artian ketika ada satu user yang mengirimkan terus ingin berkomunikasi dengan operator yang ada gitu, cukup satu nomor dari bot notify-nya yang tampil gitu. Nah, nomor inilah yang menjembatani antara komunikasi pengguna dengan si operatornya gitu. Nah, ini juga si bot notify itu berperan sebagai load balancing ya, sehingga nanti akan dipilih operator-operator yang sifatnya masih available gitu, yang mana itu secara otomatis akan dipilihkan ya, akan di mapping oleh si bot notify-nya itu sendiri. Gitu, Bro Yoga. Betul Pak Ari. Jadi lebih fleksibel secara load balancingnya ya.
betul, Karena di sini bisa disetting berbagai model, berbagai agent gitu. Jadi nggak semua agent atau semua operator itu masuk ke dalam semua modul gitu, tapi bisa disetting dan bisa disesuaikan juga dengan jam kerjanya dari operatornya gitu. betul, betul. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Ari untuk fitur si keyword reply-nya nih. Dia ada tiga tipe ya, static, dynamic, dan juga direct, yang bisa banget membantu teman-teman untuk keep in touch atau misalnya responsnya itu udah semi otomatis ya untuk Ya, pesan-pesanan gitu, nggak usah manual kan ya Pak Ari ya. betul, betul. Oke, siap. Terima kasih Bro Yoga untuk penjelasan terkait dengan modul keyword reply ya, tipe static, dynamic ataupun direct. Terima kasih untuk tutorialnya nih. Oke Pak Ari, sama-sama. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.